Kawai sih. Udah sakura. Jelas. Si ini sinyalna. Oh, keluar deh emang. Iya dah. Coba ini. Ayo, sinyal ayo. Sinyal. Ayo mulai. Hai jelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca kelompok berjudul latar belakang munculnya perkumpulan filsafat. Kayak bisa. Muka hiji lala. Waktu setelah akan mempresentasikan setelah Ya. Perkembangan Balikan gigi tuh jelas sih. Jelang suaranya nu ayaan ye. ya pokok sinyalna. sok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Latar belakang pendidikan. Untuk memperkenalkan silakan Naila. Ya. Perkembangan pemikiran intelektualisme kuno. Filsafat mulai berkembang dan berubah fungsi sebagai induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan dan perekat kembali berbagai macam pengetahuan yang berkembang dan terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi jelaslah bagi kita bahwa filsafat berkembang sesuai dengan perputaran dan perubahan zaman. Sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui salah satu cerita teori spiritual kuno. Kira-kira 1200 sampai sebelum Masehi sudah terdapat cerita-cerita lahirnya Zarathustra dari keluarga sapi Amon yang lahir di tepi gunung yang ditolong Ahura Mazda dalam masa pemerintahan Raja Ahnania pada 530 sebelum Masehi, yaitu Timur Jauh, Timur Tengah, Romawi dan Yunani. Next. Yang Timur Jauh. Yang termasuk wilayah ialah Cina, India, dan Jepang. Di India berkembang filsafat spiritualisme, Hinduisme, dan Budaisme. Sedangkan di Jepang berkembang Buddhisme. Begitu juga Cina berkembang Taoisme,
dan Konfusianisme atau Ghazalba 1986. Hindu berkonsep karma yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali setelah berulang dalam atau binatang, sehingga ia menjadi suci dan sempurna sebagai bagian dari jiwa atau reinkarnasi. Buddha juga melakukan hidup tetap bertapa dan meditasi selama 4 tahun. Secara tiba-tiba ia menemukan dan jawaban dari pertanyaan. Gagasan itulah yang kemudian menjadi dasar agama Buddha. Menurut Samuel Smith 1986, 12. Taoisme tulisan yang mengandung makna adalah jalan Tuhan atau sebab Tuhan. Tao ada di mana-mana, tetapi tidak berbentuk dan tidak pula diraba, tidak dapat dilihat dan didengar. Manusia harus hidup selaras dan harus bisa menahan nafsunya sendiri. Shinto merupakan salah satu kepercayaan yang banyak dipeluk masyarakat Jepang sejak abad ke-19. Shinto telah mendapat status agama yang menitik beratkan pemujaan alam dan pemujaan leluhur. Yahudi dan seorang Yehuda putra keempat orang bersaudara. Pemikiran filsafat Timur Tengah muncul 150 SN. Kristen, pengikut agama Kristen pada waktu itu tidak ubahnya seperti pengikut, yaitu Soviet jelata. Setelah berkembang, pengikutnya merambah ahli fikih, filosof, dan kemudian para pemikir atas kemajuannya zaman ini disebut zaman Patristik. Romawi dan Yunani. Antropisme merupakan suatu pangan yang menyamarkan sifat Tuhan pencipta dengan yang diciptakan. Yen. Sinyalnya juga Lanjut ya. Lanjut. Oke. Balanya. Itu ya Nina. Nyala. Lanjutnya ya. Reaksi terhadap spiritualisme di Yunani. Spiritualisme merupakan suatu aliran filsafat yang menghentikan kerohanian, lawan dan materialisme. Feuerminter 1984-963. Karena itu, spiritualisme mendasari semua yang ada di alam, terdiri dari ruh,
sukma, jiwa yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruangan. Jiwa mempunyai kekuatan dan dapat melakukan tanggapan, foretelling. Atau yang tidak bercampur dengan tangga. Jiwa ini menangkap angan-angan yang murni dan alami pada lapangan metafisis oleh Suryadipura 1994-105. Demikianlah rangkaian reaksi filosof terhadap aliran spiritualisme. Sebenarnya aliran ini tidak saja bergulir di Yunani, tetapi juga di dunia Barat dan Eropa. Apot. Aput, itu aput. Pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan dimulai sampai abad ke-17 Masehi. Abad pertengahan berarti zaman atau zaman menengah. Itu zaman kuno Yunani mematikan zaman modern. Abad pertengahan sering disebut gelapan. Ini terjadi sejak Kaisar Justinianus mengeluarkan undang-undang ajaran apapun di Athena. Yang dikeluarkannya undang-undangnya dapat termasuk akademi Plato. Tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut untuk melindungi dari serangan orang-orang yang percaya daripada ajaran Kristen. Pemikiran buat pendidikan menurut Sokrates. Sejarah filsafat muncullah salah seorang pemikiran yang mana gagasan filosofinya dan metode pengajarannya ditujukan untuk mempengaruhi secara mendalam dan teori dan praktik dunia barat. Prinsip-prinsip dasar pendidikan Sokrates adalah metode dialektik yang digunakan oleh Sokrates yang mana telah menjadi dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang belajar untuk berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri sendiri dan memperbaiki pengetahuannya. Tujuan pendidikan yang benar adalah penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan menghasilkan perkembangan intelektual yang terus-menerus dan standar moral yang tinggi. Selanjutnya Pemikiran filsafat pendidikan 347 sebelum Masehi. Bagi Plato, pendidikan itu adalah suatu bangsa dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan perorangan. Pendidikan itu memberikan kesempatan kepadanya untuk penampilan kesanggupan diri pribadinya.
Tujuan pendidikan menurut Plato adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan pelatihnya, sehingga ia akan menjadi seorang warga negara yang baik dalam suatu masyarakat yang harmonis, melaksanakan tugasnya secara efisien sebagai seorang anggota kelasnya. Plato juga mengatakan sebaik-baik diidamkan. Dengan kata lain, pendidikan yang baik dapat berhasil dengan baik untuk menunjang rencana propaganda dan sensor. Pemikiran 167 sampai 345 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, agar orang dapat hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata akan tetapi soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, supaya mengarah diri kepada akal, sehingga dapat dipakai akal guna mengatur nafsu-nafsu. Prinsip pokok pendidikan menurut Aristoteles adalah pengumpulan serta penelitian fakta-fakta, suatu belajar induktif, suatu pencarian yang objektif akan kebenaran sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Aristoteles berkata bahwa sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak, serta mempunyai sesuatu sistem sekolah negeri yang wajib bagi putra-putrinya, bagi semua warga negara, tetapi sistem tersebut terdiri dari pendidikan fisik dan latihan militer. Jelang. Kesimpulan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat mulai berkembang dan berubah fungsi induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan perekat kembali sebagai ilmu pendidikan ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan lainnya. Dalam sejarah filsafat kuno dan metode pengajarannya sangat mempengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Dah. Tutup Jelang. Terima kasih atas mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.